kesehatan. Perkenalkan, aku Nabila Masaida dan kali ini kita akan membahas topik yang sering dianggap sepele oleh remaja loh, yaitu diabetes mellitus. Banyak yang mengira diabetes hanya dialami orang tua saja, padahal remaja juga bisa terkena. Hari ini sudah hadir narasumber kita, mahasiswa Universitas Dr. Subandi. Halo Kak, baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak, gimana dengan Kakak? Alhamdulillah baik juga Kak. Baik, halo teman sehat, aku Tiara Novitasari dari Universitas Dr. Subandi. Senang bisa berbagi di podcast kali ini. Sebenarnya apa sih yang diabetes mellitus itu? Baik, izin menjawab ya Kak. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi karena tubuh kekurangan insulin atau insulin tidak bekerja dengan baik. Jadi, insulin membantu gula darah masuk ke sel untuk dijadikan energi. Nah, jika insulin tidak berfungsi, maka gula akan menumpuk di dalam darah. Katanya diabetes itu banyak banget jenisnya ya Kak. Coba jelasin dong Kak, apa aja sih macam-macam diabetes itu? Nah, macam-macam diabetes ada 3 jenis. Yang pertama, ada diabetes tipe 1. Biasanya terjadi sejak anak-anak atau remaja karena tubuh tidak memproduksi insulin. Yang kedua, ada diabetes tipe 2. Nah, ini nih yang paling sering terjadi pada remaja. Penyebab utamanya adalah gaya hidup tidak sehat dan resistensi insulin. Yang ketiga, ada diabetes gestasional yang terjadi saat kehamilan. Kenapa sih Kak para remaja bisa terkena diabetes? Terdapat beberapa faktor antara lain mengkonsumsi gula berlebihan, kurang aktivitas fisik, obesitas, stres berkepanjangan, dan riwayat keluarga. Gaya hidup modern juga membuat remaja jarang bergerak. Kalau boleh tahu tanda-tanda diabetes yang perlu kita waspadai itu apa aja ya Kak? Nah, jadi gini, untuk gejalanya seperti sering haus dan buang air kecil, mudah lelah, sering lapar, berat badan turun tanpa sebab, luka sulit sembuh, dan penglihatan kabur. Kalau remaja mengalami beberapa gejala ini, sebaiknya segera periksa ke fasilitas kesehatan ya. Wah, jadi seperti itu ya Kak, gejala-gejala yang perlu kita waspadai. Jadi, bagaimana cara mengendalikan diabetes pada remaja Kak? Ada 4 pilar utama nih. Yang pertama, pola makan sehat dan seimbang. Yang kedua, aktivitas fisik rutin. Yang ketiga, pengelolaan stres. Yang keempat, pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jadi, peran remaja penting banget ya Kak dalam pencegahan diabetes itu sendiri. Bener banget, jadi remaja perlu mulai peduli ya dengan gaya hidup sehat dan berani memilih kebiasaan baik sejak dini. Nah, pesan terakhir nih Kak untuk para remaja yang lagi nonton podcast ini. Oke. Jangan menunggu sakit ya untuk hidup sehat. Kesehatan merupakan investasi terbesar di masa depan. Terima kasih Kak Tiara atas ilmunya. Semoga podcast ini menyadarkan kita bahwa diabetes bisa terjadi pada remaja dan penting untuk dicegah sejak dini. Saya Nabila Masaida pamit undur diri. Tetap sehat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.